Ini terkait akreditasi klinik. Nah, sekarang rumah sakit prinsip-prinsipnya sebenarnya sama ya. Langkah-langkahnya itu sama. Bagaimana mulai apa namanya? Mulai dari belum terakreditasi sampai kemudian terjadi proses akreditasi itu mirip atau sama ya. Di jurusan rekam medis ini kan setelah Lebaran nanti akreditasi ya. Setelah akreditasi. Nah, jadi mirip juga ya, kalau pengalaman yang ada di sini itu akreditasi itu berarti pekerjaan bahwa kita, maksudnya jurusan ya, itu melakukan apa pengecekan akreditasi itu yang dicek apa saja, kemudian barang yang mau dicek ada atau tidak, kemudian harus dicari, kalau dicari nggak ketemu maka harus diciptakan lagi atau dibuat lagi. Begitu pekerjaan akreditasi itu seperti akreditasi ini ya banyak yang kadang-kadang itu menggerutu ya, menggerutu karena ini adalah pekerjaan yang sudah lewat tapi diminta bukti-buktinya. Ini seperti misalnya Sahnas atau Farhanisa misalnya makan ya, atau mungkin sembayang ya. Sembayangnya sudah terjadi subuh tadi atau kemarin. Kemudian ditanya, kemarin kamu sembayang, sembayang. Terus buktinya apa? Buktinya mana? Nah, kan sembayang sama membuktikan itu kan pekerjaan yang beda. Sementara bukti itu diminta dari kita selaku pelakunya, begitu. Itu seperti halnya mungkin makan itu kan seharusnya piringnya bersih, makanannya sehat, ya. Cuci tangan sebelum makan, kemudian mungkin cuci piring setelah makan. Terus mungkin standar mutu yang bagus lagi tidak ada suaranya, mungkin ya makan itu. Nggak kecapan, nggak keluar suaranya. Nah, itu cara makan yang bermutu. Nah, jika saja kita, cara makan kita diakreditasi, maka harus diminta membuktikan pertama kita cuci tangan, yang kedua makanan kita sehat, itu juga diminta membuktikan. Kemudian kita diminta membuktikan bahwa kita mencuci piring. Seperti itu. Nah, ribet ya. Nah, seperti itulah kira-kira apa namanya akreditasi. Nah, tapi kalau rumah sakit kepentingannya kalau makan tadi kan lebih kepada kepentingan pribadi ya, sehingga nggak perlu diakreditasi. Ya, yang akreditasi kita sendiri kan makan, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin kalau sudah berumah tangga yang mengakreditasi adalah istri atau suami kalian. Oh, itu makannya kurang sehat, nah, langsung dievaluasi begitu kan. Nah, rumah sakit itu perlu diakreditasi karena dia melibatkan orang lain. Dia melayani orang lain, yaitu pasien, sehingga perlu diakreditasi. Dan akreditasi itu memaksa tanda petik, ya, memaksa tanda petik ya. Bahasanya tidak ada ya memaksa, tapi ini karena itu saya kasih tanda petik. Mendorong lah ya, mendorong rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman untuk pasien, memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pasien, memberikan pelayanan atau berproses sehingga eh, sesuai dengan harapan stakeholder ya. Jadi bukan hanya pasien sekarang, stakeholder. Stakeholder itu siapa? Rumah sakit. Stakeholdernya atau pemangku kepentingan atau yang berkepentingan dengan rumah sakit itu adalah pasien, pemerintah, BPJS, ya, kemudian ya tim akreditasi sendiri, lembaga akreditasi itu apa namanya yang berkepentingan. Nah, singkat cerita akreditasi itu penting untuk menjamin stakeholder itu bisa terpenuhi ekspektasinya, begitu ya. Kalau pasien kan ekspektasinya dia aman, dilayani aman, obatnya juga memang sesuai. Terus proses pengobatannya tidak berdasarkan dugaan, tapi berdasarkan proses yang memang secara akademis, secara ilmiah itu dipertanggungjawabkan, cara anamnesa.
cara menarik diagnosa, kemudian cara memberikan pengobatan, pemilihan obat. Nah, itu ya, akreditasi itu. Itu akreditasinya. Nah, sekarang hubungannya dengan kalian apa? Kalian adalah stakeholder juga ya. Kalian stakeholder, tapi lebih dari stakeholder. Kenapa? Kalian sekarang sebagai masyarakat itu stakeholder. Kemudian yang kedua, kalian nanti lulus bekerja di rumah sakit. Nah, jadi Anda mempunyai petugas rekam medis mempunyai kewajiban untuk memahami ini ya. Kemudian Anda nanti usernya adalah rumah sakit. Jadi Anda harus mempunyai keterpaparan lebih dahulu terkait apa itu akreditasi rumah sakit. Karena itu kemudian dituangkan di dalam RPS ya. Orang lulusan petugas rekam medis itu harus mendapatkan mata kuliah atau bahan kajian tentang akreditasi rumah sakit. Tentang akreditasi rumah sakit. Jadi tertuang di dalam subjek PMK ya. Mahasiswa mampu mendeskripsikan kembali konsep akreditasi di FKTP dan rumah sakit. Terus bahan kajian pokoknya adalah kriteria dan standar rumah sakit, proses akreditasi rumah sakit, dan prosedur akreditasi rumah sakit. Ya. Nah, akreditasi itu apa? Akreditasi itu apa? Gitu ya. Nah, akreditasi adalah ya semacam itu tadi perumpamannya ya. Pemahaman kalian mungkin sudah apa namanya sudah paham betul. Cuma secara definisi, bentar ya. Apa itu? Sebentar. Ya, oke. Jadi secara definisi akreditasi itu menurut aturan yang ada. Jadi akreditasi kalau makan tadi kan yang nilai ibu, orang tua atau istri atau suami. Nah, akreditasi rumah sakit itu yang nilai lembaga yang tim atau pihak yang bukan dari internal rumah sakit. Tim yang bukan dari pihak rumah sakit. Kalau dari pihak rumah sakit internal itu biasanya ada yang mirip, namanya audit mutu internal ya, AMI ya. Disingkat AMI. Di jurusan rekam medis ini juga ada AMI-nya, rutinnya, disebut audit mutu internal. Jadi kalau audit mutu itu sudah dilakukan, maka akreditasi tidak terlalu berat. Karena sudah seakan-akan diakreditasi. Begitu. Jadi penilaian eksternal yang dilakukan oleh lembaga yang independen, lembaga yang mandiri, tidak tergantung sama siapa-siapa. Contoh lembaga mandiri lain apa? PPAT, PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah. Itu mandiri ya, tidak mempunyai atasan, tidak mempunyai bawahan. Jadi bekerjanya itu mandiri, tidak bisa dikendalikan. Karena kalau dikendalikan ya nanti mengeluarkan nilai pun jadinya bisa dikendalikan oleh atasannya kan begitu. Sehingga lembaga akreditasi itu harus mandiri. Kemudian apalagi tujuan akreditasi ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk peningkatan mutu ya. Jadi akreditasi itu bentuk atau hasilnya nanti itu berarti melambangkan mutu atau pengakuan mutu. Misalnya jurusan rekam medis hasil akreditasinya A, yaitu diakui berarti pengakuan mutu yang sudah dilakukan oleh orang luar, oleh pihak luar itu adalah A. A ya. Nah, nanti jurusan rekam medis targetnya adalah unggul, tolong dibantu didoakannya. Nah, jadi sudah memenuhi standar. Dari standarnya setelah dicek nilainya A. Ya, jadi akreditasi itu bentuk pengakuannya. Kemudian juga untuk perlindungan tadi ya. Nah, sekarang manfaatnya apa? Selain manfaat-manfaat tadi ya, manfaatnya itu bagi pasien aman ya, berkualitas tinggi dan mungkin juga ada hubungannya dengan kepuasan ya. Bagi rumah sakit juga dia kualitasnya juga berarti dia pede ya. Oh, kualitas saya bagus kok soalnya itu kan. Jadi dia tahu bahwa dirinya berkualitas begitu ya.
Terus bagi tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya apa? Itu meningkatkan kepuasan juga ya. Terus percaya diri, terus moral ya. Moral mereka merasa puas bekerja sesuai dengan standar gitu ya. Nah, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan akreditasi ini banyak ya dan banyak yang gonta-ganti ya. Antara lain dulu ya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak langsung ya terkait dengan akreditasi ini ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 ya. Nomor 12 Tahun 2020. Nah, standar akreditasi rumah sakit itu ditentukan oleh lembaga mandiri yang namanya KARS ya. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. KARS disingkat KARS ya. Jadi standar akreditasi domestik kita dalam negeri itu yang menentukan adalah KARS. Kalau ingin tahu KARS, coba nanti dilihat sendiri KARS di Google itu ya muncul. Nah, di samping standar akreditasi nasional, ada juga standar akreditasi rumah sakit itu yang versi internasional. Nah, KARS-nya internasional itu JCI, JCI, ya, JCI, Joint Commission International, Joint Commission International. Nah, itu standar ini mencakup berbagai aspek ya, aspek yang distandarisasi atau yang dinilai itu aspek pelayanan kesehatan. Aspek pelayanan kesehatan berarti bagaimana pasien dilayani, kan begitu. Pasien mulai daftar, terus diperiksa, dan seterusnya sampai kemudian pemulangan. Dan dengan pengajaran yang sudah kalian lalui, yaitu manajemen risiko. Apakah rumah sakit melakukan manajemen risiko? Kalau istilah manajemen risiko, berarti apakah rumah sakit berpikir resiko-resiko apa yang akan yang terjadi di lingkungannya, terus antisipasinya apa, terus antisipasi yang sudah dilakukan apa, terus antisipasi yang harus disempurnakan apa, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, itu dilihat bukti-buktinya apa begitu. Manajemen risiko. Terus kemudian juga kepatuhan terhadap peraturan. Misalnya Undang-Undang Peraturan PMK ya kalau nggak salah nomor 24 tahun 2022 bahwa wajib melakukan digitalisasi rekam medis. Nah, apakah patuh itu dilakukan? Ya. Terus apakah dia 24 jam sesuai dengan aturan? Apakah dia mewajibkan untuk meletakkan atau merekrut petugas rekam medis yang memang lulusan D3 Remit? Ikut itu enggak begitu ya. Nah, kemudian tentang apa lagi? Aturan lain adalah ya yang jelas keamanan pasien ya. Nah, bagaimana proses penyusunan standar itu dilakukan? Jadi proses penyusunan standar itu mereka tentunya pernah berkumpul ya, mewakili rumah sakit, mewakili akademisi, mewakili praktisi ya. Kemudian juga ada yang wakil pemerintah. Kemudian bekerja ya, saling share ya, saling share ya, curah pendapat, kemudian dari pendapat-pendapat itu muncullah kemudian kristalisasi standar yang kemudian dibakukan begitu. Nah, standar-standarnya itu apa saja? Nah, standarnya tentunya berkembang terus ya. Mulai awal KARS itu muncul ya, sampai kemudian sekarang itu telah berkembang dan sekarang berkembang dan terus akan berkembang ya. Jadi akan berubah ya. Contohnya kalau jurusan rekam medis saja dulu standarnya 7. Nah, sekarang mulai nanti ada 9 standar ya. Mulai dari jadi itu macam-macam mulai dari apa manajemen sampai terkait dengan kemahasiswaan, pendidikan, keuangan dan lain-lain ya. Pengabdian masyarakat, penelitian itu berkembang terus begitu. Dan
Tim penilai akreditasi, pihak lembaga itu sudah mulai terus menyempurnakan agar betul-betul penilaiannya itu akurat. Tim akreditasi dulu ya, bertahun-tahun yang lalu, tahun 90-an ya, itu tim akreditasi menilai itu dari SK. Sementara SK itu kan belum tentu dilaksanakan. Contoh misalnya kalian di SK-kan untuk lolos di prodi rekam medis sebagai mahasiswa. Tapi kan belum tentu kalian ikut, gitu kan? Belum tentu kalian studi, begitu. Nah, akhirnya kemudian dikembangkan penilaiannya selain SK juga bukti kehadiran, bukti pengajaran, sampai keluarnya ijazah itu diminta buktinya ya. Nah, kemudian berkembang. Ternyata itu pun bisa diakali, ya kan? Bisa diakali penilaian-penilaian seperti itu karena dokumen bisa diciptakan ya. Nah, kemudian akhirnya berkembang akreditasi itu sampai harus tanya ke mahasiswa. Kalau di rumah sakit mereka tim akreditasi bukan sekedar dokumen-dokumen, akhirnya mereka ternyata harus ke pasien untuk menanyakan berbagai hal tentang rumah sakit, wawancara kepada stakeholder lain, sehingga di cross check lah dokumennya itu apa betul begitu. Nah, jadi kriteria dan standar rumah sakit itu ditentukan oleh apa namanya lembaga akreditasi itu, dan kemudian eh, dilakukan penelusuran, wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk melihat apakah memang betul-betul sesuai. Nah, yang pertama terkait kriteria, itu yang ditanya adalah tentang lokasi, izin operasional, tenaga medis, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya itu. Nah, untuk lokasi dan jenis rumah sakit, kalau KARS itu harus beroperasional di Indonesia. Buktinya apa? Ya, buktinya mereka punya izin operasional di Indonesia, ya, yang mengizinkan adalah pemerintah Indonesia, ya, alamatnya jelas di Indonesia. Terus jika habis izin operasionalnya harus memperpanjang lagi. Jadi syarat akreditasi itu eh, lokasinya di Indonesia, kemudian mempunyai izin operasional. Kemudian tenaga medisnya, ya tenaga medisnya tentu saja memenuhi syarat. Antara lain apa? Antara lain adalah mempunyai STR, mempunyai SIP, ya, kemudian rumah sakit dipimpin oleh seorang direktur atau kepala rumah sakit. Ya. Aturan sebelumnya seorang direktur rumah sakit harus dokter atau dokter gigi. Ya. Kemudian ada semacam tuntutan untuk merevisi itu ya ke Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu hasilnya bagaimana sekarang. Apakah direktur itu masih tetap harus rumah sakit, harus dokter gigi atau dokter umum. Ya itu tenaga medis, ya tenaga medis itu juga direkturnya harus tenaga medis. Kemudian beroperasi penuh atau operasional penuh. Jadi rumah sakit itu bukan setengah-setengah, hanya menerima pengobatan, UGD-nya ternyata cuma satu shift, itu nggak boleh. UGD wajib 24 jam. Ya. Jadi melayani selain rawat jalan, rumah sakit harus melayani rawat inap, itu bedanya dengan klinik ya. Kemudian gawat darurat 24 jam sehari ya, kali 7 minggu ya. Kemudian mempunyai pengelolaan limbah yang dibuktikan dengan mempunyai IPLC ya, yaitu dokumen instalasi pengelolaan limbah cair. Karena rumah sakit itu pasti ada airnya ya, rumah sakit. Dan limbah itu biasanya dibuang bersama-sama atau dekat dengan kehadiran air ya. Contoh, saat perawat itu nyaksen, melakukan suction, ngerti suction ya? Suction itu nyedot ya. Nyedot pakai mesin itu ke pasien yang tidak sadar selama berbulan-bulan ya. Kemudian mempunyai luka yang bernanah, nanahnya banyak, nanahnya harus disedot ya. Sedot masuk ke dalam mesin semacam tabung itu dan dicuci. Nah, dicuci kan pakai air. Artinya limbah cair itu artinya sisa-sisa buangan cairan bekas pasien yang infeksius itu biasanya larut di dalam air itu sehingga pengelolaan limbahnya adalah pengelolaan limbah cair di situ. Ya.
Kemudian tenaga medisnya harus terdaftar, ya, harus punya STR, harus punya SIP, ya, punya STR, punya SIP. Kemudian mempunyai komitmen terhadap peningkatan mutu rumah sakitnya, mempunyai komitmen terhadap peningkatan mutu. Nah, ini biasanya kalau di Poltekkes itu ada fakta integritas, ya, fakta integritas. Fakta integritas itu suatu pernyataan dari pihak yang menyatakan bahwa dia akan berlaku sebagai karyawan integrit, ya. Integrit itu utuh, kokoh, tidak retak, ya, tidak cuil, apalagi melakukan kecurangan berarti sudah integritasnya sudah hancur, pecah, ya kan. Nah, fakta integritas itu biasanya ditandatangani oleh pimpinan sampai dengan pimpinan bawah, ya. Top manager, middle manager sampai lower manajemen, ya. Jadi eksekutor nggak ikut. Jadi kalau di Poltekkes itu direktur, pembantu direktur, kepala pusat, kasubag, kabag, sampai ketua jurusan, sekretaris jurusan, sampai ketua program studi itu menandatangani fakta integritas. Nah, itu berarti terbitnya atau adanya fakta integritas itu berarti bukti bahwa telah berkomitmen terhadap peningkatan mutu, ya. Biasanya ditempel di dinding-dinding itu, ya. Anda lihat tuh. Terus dilengkapi nama sama tanda tangan sama jabatan. Nah, itu fakta integritas, ya. Itu kriteria umum untuk akreditasi rumah sakit, ya, kriteria umumnya. Kemudian komponen standarnya, komponen standar akreditasinya, ya, komponen standarnya itu ada standar pelayanan pasien, ada manajemen fasilitas dan keselamatan, ada manajemen tata kelola dan peningkatan mutu. Kemudian bila rumah sakitnya itu memang membulatkan diri sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian, maka harus ada bukti di situ sebagai rumah sakit penelitian dan pendidikan. Nah, untuk standar yang pertama tentang pelayanan pasien ini ditaruh di nomor 1, kan. Nah, itu karena memang mereka rumah sakit itu konsumen utamanya adalah pasien. Sehingga ini yang dipertamakan. Ya. Jadi intinya di standar pelayanan pasien ini eh, standar Permisi, ini, Pak, mohon ya, maaf memotong nggih. ya monggo. Mohon maaf Bapak, ini share screen-nya tidak tertampilkan di sini Bapak. Loh, sudah lama. Oh, ya wis sebentar tak cek lagi, ya. Walah, wis suwe berarti, Rek. Oh, ya, 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 ya. Oke, makasih ya diingatkan. Baik Bapak, terima kasih sudah Mm-mm. muncul. Oke, oke. Ini yang pertama tadi, ya. Ini kedua CPMK, terus pendahuluan, kriteria dan standar akreditasi rumah sakit, kemudian selanjutnya ke komponen standar ini, ya. Nah, ya, standar pelayanan, nah dari sini, ya, standar pelayanan pasien, ya, standar pelayanan pasien. Nah, intinya kalau standar pelayanan pasien itu adalah rumah sakit harus bisa membuktikan bahwa dia, rumah sakit itu menciptakan pengalaman khusus kepada pasien, yaitu pengalaman bahwa dia dihormati dan dilindungi, ya. Kemudian pengalaman bahwa dia mengalami perawatan yang aman dan efektif, ya. Aman dan efektif. Aman berarti contoh tidak mengalami kekeliruan pemberian obat, baik jenis, rute, ataupun dosis. Ya, jenis sangat mungkin dari ribuan jenis obat itu mempunyai kemiripan nama, ya, mempunyai kemiripan nama. Kalau nggak mirip, namanya bunyinya mirip. Ya, antibiotik, ampicillin, amoxicillin kan sama, ya. Amoxicillin itu nama antibiotik.
Ampicillin itu juga antibiotik. Nah, itu mempunyai kemiripan nama, kemiripan suara juga kalau dengar. Nah, itu potensial terjadi kekeliruan, kekeliruan pemberian, mulai dari apotik, farmasi, ya, di ruangan sampai perintah dari dokter ke perawat itu bisa menimbulkan kekeliruan ya. Karena sama ya, suaranya kalau didengar sama, namanya pun sama. Bentuknya juga sama ya, bentuknya sama. Nah, istilah-istilah obat yang bentuknya sama, kemudian namanya sama itu dikategorikan sebagai obat LASA ya. LASA ya. 5 alfa Sierra alfa. LASA. Singkatan dari look alike, sound alike ya. Jadi suaranya mirip, kemudian bentuknya mirip, suaranya mirip, namanya mirip. Nah, itu mereka mempunyai standar-standar agar mencegah obat-obat yang LASA itu lebih dikurangi kesalahannya itu. Nah, Pak Zani pernah mengalami ini ya, keliru ya. Nah, itu ya. Jadi standar pelayanan pasien ini bukti bahwa untuk melindungi pasien, ya, hak pasien dan keluarga, kemudian di dalam asesmen pasien, di dalam perawatan pasien. Bahkan kalau zaman dulu Pak Zani ngalami bahwa rumah sakit itu suntik, sudah selesai. Tidak ada satu patah kata pun terucap itu biasa. Daftar tanpa disambut dengan tanpa senyuman itu biasa dulu ya. Jadi masyarakat bawah itu nggak nyaman ke rumah sakit itu. Kenapa? Karena tidak diperlakukan sebagai manusia yang perlu dihormati. Dulu ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena memang tidak ada akreditasi zaman dulu ya. Itu. Nah, itu standar pelayanan pasien. Kemudian standar fasilitas pelayanan kesehatan. Oh iya, saya perlu menyampaikan bahwa kalau kalian ingin lebih apa namanya, ingin lebih detail lagi terkait standar akreditasi rumah sakit, ini Pak Zani kirimkan KMK, bukan dikirimkan sih, Pak Zani tampilkan ya. KMK nomor 1599 tahun 2006, 2024 tentang standar akreditasi rumah sakit ya. Nanti silahkan kalian lihat lebih detail ya di situ ya. Nah, ini ada 356 halaman ya, kira-kira setebal 7 skripsi lah ya tebelnya ya. 6 skripsi atau 7 ya. Di sini bisa Anda lihat sendiri nanti ya. Eh, Nah, ini mulai ini kelompok standar agregasi masyarakat ya. Jadi ada kelompok manajemen rumah sakit, kemudian ada kelompok berfokus pada pasien, ada kelompok sasaran keselamatan pasien, ada kelompok program nasional ya. Itu eh, komponen-komponennya ini ya, komponen-komponennya yang Pak Zani sorot ini. Terus di sini juga dituangkan bagaimana penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, meliputi bagaimana persiapannya. Nah, ini juga ada IPLC di sini ya. Kemudian pelaksanaan penilaiannya bagaimana. Kemudian tipe-tipe rumah sakit ya di sini. Yang menentukan jumlah surveyor itu adalah kelas rumah sakit sama klasifikasi rumah sakit. Jadi di sini misalnya kalau ada klasifikasi rumah sakit umum tipe A, maka jumlah surveyornya 4 dengan catatan dilakukan 3 hari. Ya. Kalau rumah sakit khusus di kelas RS-nya A, jumlahnya 2 maka 3. Seperti itu. Terus juga panduan scoringnya di sini ada ya, scoringnya, scoringnya. Kemudian dan seterusnya ya. Nanti itu
butuh diringkas begitu ya, butuh diringkas. Nah, kemudian saya lanjutkan ya, lebih detail nanti di situ ya. Nah, terkait dengan manajemen fasilitas layanan kesehatan. Nah, nah, ini mencakup pengelolaan rumah sakit untuk memastikan lingkungan yang aman, keselamatan dan keamanan. Nah, contohnya di sini ya, apakah rumah sakit dilengkapi tempat tidurnya, dilengkapi dengan pasien yang melambangkan resiko jatuh atau tidak resiko ya. Ada apa ya, keselamatan dan keamanan ya, karena kok nanya apa, memang terbukti ada ijazahnya, kemudian ada apa namanya, apakah ada SDR-nya sudah lengkap, SIP, ya, semacam itu. Kemudian apakah ada rencana pengembangan SDM, ya, rencana pengembangan ini bisa pelatihan, seminar, kemudian studi banding seperti mata kuliah Pak Zani sebelumnya ya. Jadi ini menekan rumah sakit untuk meningkatkan SDM di dalamnya, baik melalui seminar, sekolah, ya, non formal maupun formal, seperti itu. Itu manajemen SDM. Kemudian, apakah rumah sakit juga meningkatkan mutu? Apakah rumah sakit meningkatkan mutu? Berusaha meningkatkan mutu. Jadi ada tata kelola dan peningkatan mutu. Jadi tata kelola dan peningkatan mutu itu berfokus pada bagaimana struktur organisasinya. Apakah ada khusus struktur organisasi yang membawahi atau memikirkan tentang mutu? Ya, ada penjamunya enggak? Ada unit penjaminan mutunya enggak? Kemudian visi misinya apakah memang juga eh, apa namanya sudah sesuai sebagai sebuah rumah sakit yang berusaha untuk selalu memperbaiki kualitasnya gitu. Nah, kemudian sistem ya, selain unit, kalau unit kan aktornya ya, unit penjaminan mutu itu pelakunya. Nah, unit penjaminan mutu itu apakah ada mempunyai sistem? Nah, sistem berarti sebuah perangkat cara yang mengikat keseluruhan dari apa namanya unit-unit di dalam organisasi tersebut untuk bekerja sesuai dengan eh, masukan, proses maupun luaran yang memang menghasilkan peningkatan mutu. Jadi apakah ada implementasi sistem untuk memantau, memantau berarti mengawasi, mensupervisi, terus menilai apakah sesuai standar atau tidak, ya. Mengevaluasi, kemudian muncul keteledoran atau kesalahan-kesalahan atau ketidaktercapaian, kemudian sehingga meningkatkan mutu. Jadi harus ada sistem, bukan hanya sekedar ada aktor, tapi juga ada prosedurnya, prosedur mutunya begitu. Nah, kemudian pendidikan dan penelitian, ya, pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian itu adalah bila rumah sakitnya memang apa namanya rumah sakit pendidikan. Tapi walaupun bukan rumah sakit pendidikan pun eh, harus juga ada standar bagaimana diklatnya begitu ya, diklatnya, diklatnya sedikit atau banyak ya. Jadi komponen ini mencakup program pendidikan kesehatan ya, menyediakan pendidikan kepada mahasiswa kedokteran atau tenaga kesehatan lainnya, termasuk di dalamnya pendidikan kepada keluarga pasien ya, keluarga pasien. Kemudian penelitian klinis. Apakah ada integrasi penelitian dalam praktek klinik untuk meningkatkan mutu pelayanan berdasarkan bukti ilmiah. Nah, itu terkait itu berbagai macam kriteria dan standar akreditasi di rumah sakit. Nah, itu versi KARS ya, versi KARS. Nah,
Ada lagi versi yang JCI ya, Joint Commission International. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya standar menurut JCI sama standar menurut KRAS? Ya pasti ada yang sama ya, porsinya sama karena sama-sama pasien pasti mempunyai standar yang mirip. Dan KARS itu di dalam menentukan standar juga ngintip juga ya standar akreditasi milik negara-negara lain termasuk internasional. Sehingga sedikit atau banyak pengaruh itu pasti ada. Sehingga mempengaruhi konten standar akreditasi itu ya. Nah, perbedaannya adalah meliputi komponen standar ya. Komponen standar ya ada persamaan ada perbedaan lah ya. Nah, di komponen standar kalau KARS itu mencakup pelayanan medis, manajemen, keselamatan pasien, dan pelayanan penunjang secara umum. Sedangkan standar JCI itu lebih universal. Eh, Penonjolannya adalah kepada keselamatan pasien, kemudian kualitas pelayanan medis dan manajemen resiko. Itu komponen standarnya. Komponen standarnya. Sementara kriteria untuk apa namanya penilaiannya, kriteria penilaiannya. Nah, tadi kan Pak Zani bilang kalau KARS itu terpengaruh oleh GCI pasti ya ya. Tapi pengaruh paling besar adalah regulasi pemerintah Indonesia sendiri ya. Sehingga KARS itu di dalam menentukan standarnya selalu mengikuti perkembangan perubahan peraturan dari pemerintah. Ganti presiden, ganti menteri, ganti anggota DPR, akhirnya ganti peraturan ya ganti standar akreditasi atau paling tidak ada yang perlu disesuaikan ya begitu. Jadi mengikuti regulasi pemerintah. Kalau JCI, nah itu yang mereka nilai bukan regulasinya tapi best practice. Tapi mau tidak mau juga memang JCI juga harus tahu peraturan yang berkembang di tiap-tiap negara yang akan dia akreditasi berdasarkan standar dia. Nah, perbedaan mencolok adalah kalau KARS itu tidak melibatkan analisis data statistik ya, proses akreditasinya. Jadi melibatkan evaluasi dokumen itu betul ya, terus wawancara dengan staf dan observasi langsung. Nah, sementara kalau JCI ya, JCI itu sampai melibatkan analisis data statistik ya, analisis data statistik dan pemeriksaan fasilitasnya itu intensif ya, intensif. Intensif ini sampai kalibrasi pun dilakukan ya. Nah, kemudian sekarang fleksibilitasnya ya. Jadi KARS lebih fleksibel menyesuaikan budaya dan praktek lokal sementara kalau JCI kaku mereka karena memang dia tidak customize, tidak dia dia yang general ya, general yang global ya. Sehingga kalau dia mengikuti perkembangan suatu negara ya nggak berlaku untuk negara lain kan begitu. Sehingga yang memang betul-betul universal begitu. Kemudian karena memang internasional tentunya lebih mahal biayanya. Biayanya lebih mahal ya. Kemudian eh, periode reakreditasi relatif mirip ya, sama-sama 3 tahun tergantung berapa capaian akreditasi yang didapat. Kalau misalnya tidak misalnya dapat nilai E misalnya atau kok E sih? D ya, nggak lolos lah, nggak layak untuk diakreditasi ya, maka ya harus segera tiap tahun depan sudah harus mengusulkan akreditasi begitu. Jadi kesimpulannya perbedaan antara standar KARS sama GCI adalah kalau KARS itu lebih menekankan pada apa namanya lokal ya, regulasi yang berlaku di Indonesia lah kalau KARS ya. Sedangkan GCI menawarkan pendekatan yang lebih global ya, standarnya ketat, terus komprehensif. Nah Pak, kalau begitu di Indonesia milih yang mana standarnya? Apakah SCARS, apakah JCI?
Nah, itu sama-sama bisanya. Tinggal mau pilih JCI atau sudah cukup PD ke JCI, monggo. Nah, itu tergantung rumah sakitnya milih. Tapi paling tidak kalau kita cinta tanah air ya, kemudian layanannya juga layanan lebih banyak pasien dalam negeri, saya kira ya itu pendapat pribadi ya, jadi bisa salah. Saya kira paling tidak harus memenuhi KARS dulu, kemudian baru boleh coba-coba ke JCI. Dan juga perlu dipelajari dulu JCI, kalau standar JCI apakah berarti meninggalkan sebagian besar komponen standar KARS, atau sebaliknya kalau standar JCI itu sebenarnya di dalamnya ada unsur-unsur komponen lengkap standar KARS. Kalau memang ada komponennya lengkap, plek, bahwa standar JCI itu komponennya juga mencakup standar KARS, maka saya kira tidak masalah ikut JCI karena tidak meninggalkan standar nasional begitu. Kemudian bagaimana cara akreditasinya, prosesnya ya? Apakah ingin KARS, apakah ingin JCI? Yang jelas rumah sakit mengajukan permohonan, ya. Rumah sakit mengajukan permohonan pertama. Jadi kirim surat ditujukan kepada pimpinan KARS, terus ada lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan. Bisa kalau kalian kirim surat undangan kan paling lampirannya 1 lembar atau 2 eksemplar ya. Kalau akreditasi itu bisa ratusan ya, ribuan halaman ya, bisa ratusan halaman. Total bisa ribuan ya halamannya begitu untuk lampirannya. Nah, kemudian dokumen ini sama KARS ditelaah, diverifikasi. Apakah memenuhi syarat? Ya. Nah, lamanya itu 5 hari. 5 hari lamanya. Ya, lamanya 5 hari. Maksudnya sejak surat masuk sampai kemudian apa namanya selesai ditelaah itu 5 hari standarnya. Kemudian setelah hasil telaah itu ternyata memenuhi syarat, maka kemudian dilakukan perjanjian kontrak akreditasi. Ya. Perjanjian kontrak akreditasi. Kontrak akreditasi. Ya. Kontrak akreditasi isinya pihak satu, KARS, pihak dua adalah yang diakreditasi. Di situ ada klausul sampai biayanya berapa, kapan, berapa lama, kemudian apa namanya, yang jelas waktunya ya. Di situ. Nah, kemudian setelah kontrak ditandatangani ya, kemudian baru rumah sakit mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk disurvei. Ya, terus nama survei ini akan melibatkan surveyor. Itu akan diinformasikan 3 minggu sebelum survei dilaksanakan. Nah, surveyornya itu yang nunjuk KARS. Jadi KARS itu mempunyai database asesor. Jadi KARS itu mempunyai ratusan dan mungkin ribuan ya sekarang ya. Daftar nama-nama orang yang sudah dilatih, sudah dilibatkan dalam akreditasi sehingga dia berhak menjadi asesor. Nah, KARS itu mempunyai ribuan daftar rumah sakit yang mengajukan ratusan lah ya, puluhan sampai ya puluhan lah ya, rumah sakit yang nunggu diakreditasi dan mempunyai database ratusan asesor. Nah, KARS menunjuk asesor yang paling tepat ya, yang paling tepat, paling cocok. Kemudian tim asesor itu nanti akan melakukan penilaian terhadap dokumen yang sudah disiapkan oleh rumah sakit ya. Tuh. Nah, untuk pelaksanaan survei ini bisa daring, bisa luring, tergantung ya, tergantung situasinya dan aturan yang berlaku. Misalnya tahun 2020, 2021 luring, maaf, daring ya. Jadi nggak pernah ketemu langsung begitu dengan asesor begitu. Nah, kemudian setelah selesai maka KARS akan menyusun laporan hasil survei. KARS menyusun laporan hasil. Jadi hasil surveinya itu juga dilaporkan, bukan dibatin saja ya, tapi dilaporkan, dirapatkan di KARS, kemudian baru menetapkan status akreditasi rumah sakit.
statusnya. Ya. Nah, di dalam penetapan ini ada rekomendasi. Rekomendasi itu semacam perintah ya. Perintah kepada orang yang tidak mempunyai ikatan komando langsung ya. Jadi kan grade grade rentang perintah itu kan saran ya, nasihat ya, saran, nasihat, permohonan ya kan. Ada permohonan, ada permintaan, ada permohonan, ada nasihat, ada saran, ada himbauan mungkin, ada instruksi, ada perintah, ada rekomendasi, ada apa lagi ya, semacam itu mempunyai grade yang beda-beda. Nah ini rekomendasi ya, rekomendasi. Jika ada rekomendasi perbaikan, rumah sakit harus menyusun perencanaan perbaikan. Nah kemudian setelah itu, setelah dilakukan rekomendasi dan rumah sakit juga melakukan perencanaan perbaikan, kemudian baru diterbitkanlah sertifikat akreditasi yang akan berlaku selama 4 tahun ya, selama 4 tahun itu ya. Itu untuk apa namanya, proses akreditasi rumah sakit ya, proses akreditasi rumah sakit. Nah kalau prosedurnya gimana? Nah kalau prosedurnya ada 4 sederhana: persiapan dokumen, pelaksanaan pertemuan teknis, survei akreditasi, dan evaluasi pasca akreditasi ya. Jadi kalau proses itu kan bukan tahapan resmi ya kan, tapi ini dari sisi siapa namanya? Dari sisi yang dialami oleh rumah sakit itu prosesnya. Kalau yang prosedurnya ya persiapan dokumen, pelaksanaan pertemuan teknis, survei akreditasi, dan evaluasi akreditasi. Nah, persiapan dokumen itu apa? Persiapan dokumen itu ya bisa dibayangkan ya. Jadi rumah sakit menyiapkan berbagai data dukung yang diperlukan untuk survei. Nah, data dukung ini taunya dari mana? Dari kriteria dan standar akreditasi rumah sakit yang memang terbuka ya, terbuka. Nah, persiapan dokumen ini termasuk dokumen program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dokumen laporan triwulan, dokumen daftar nama staf dan lainnya. Kemudian pelaksanaan pertemuan teknis. Jadi sebelum survei dilaksanakan itu dilakukan pertemuan teknis untuk memastikan pemahaman yang sama antara tim surveyor dan rumah sakit. Sehingga dengan adanya pertemuan teknis ini rumah sakit tahu supaya berjalan lancar apa yang disiapkan, apa yang disimulasikan, sehingga tim surveyor betul-betul bisa menyelesaikan waktu yang ditentukan itu lancar, 3 hari selesai. Ya, itu. Kemudian survei akreditasi. Ya, tim survei akan melakukan telusur dokumen dan unit kerja di rumah sakit untuk menilai sejauh mana standar akreditasi itu betul-betul dilaksanakan. Kemudian setelah itu evaluasi pasca akreditasi. Nah, setelah akreditasi diberikan, itu KARS melakukan apa namanya? KARS melakukan ini evaluasi pada tahun kedua untuk membuktikan atau memastikan bahwa rumah sakit terus-menerus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan bukan hanya memenuhi standar pada saat hari akreditasi saja. Karena bisa saja standar itu diterapkan saat dekat-dekat dengan akreditasi dan saat akreditasi, tapi setelah selesai akreditasi bubar ya, bubar lagi ya, bubar lagi. Nah, sekarang cara menilai dengan cara akreditasi tadi rumah sakit bagaimana cara menilainya? Cara menilainya ada 3 cara utama ya, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Ya. Yang diwawancarai siapa? Ya, yang diwawancarai pihak rumah sakit ya. Pimpinan rumah sakit, staf medis, tenaga kesehatan, termasuk keluarga pasien. Ya, termasuk keluarga pasien. Sehingga eh, kalaulah harus berbohong itu berat ya cara karena harus nyetel banyak orang, dosanya berlipat-lipat kan begitu ya.
Ya, awak mulai ditakoni ini jawab ini ya, lek takoni ini jawab ini. Ya, berat ya, berat sekali seperti itu. Jadi tim penilai juga nanya atau wawancara kepada pasien. Kemudian observasi. Jadi yang diobservasi itu dilihat masuk ke ruangan-ruangan itu fasilitasnya, peralatan medis kedokterannya, kemudian peralatan prosedur tindakan, atau bahkan yang diobservasi adalah prosedurnya itu sendiri ya. Prosedurnya itu diobservasi, lingkungan rumah sakit ya kan, untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Itu observasi, diamati ya. Kemudian kelengkapan dokumen ya, kelengkapan dokumen. Jadi studi dokumen itu menilai kelengkapan dokumen ya. Jadi penilaian juga mencakup pemeriksaan dokumen penting seperti dokumen kebijakan, dokumen prosedur SOP, dokumen bukti pelaksanaan kegiatan, dokumen bukti berupa laporan harian, dokumen program kerja yang menunjukkan implementasi mutu layanan, dokumen-dokumen catatan langsung, buktinya, samplingnya bisa dilihat di dokumen rekam medis itu ya. Itu ya, eh, apa namanya, cara mengumpulkan data ya. Nah, sekarang cara menilainya bagaimana? Cara menilai. Jadi timnya itu surveyornya terdiri dari 3 orang sampai 4 orang. Dengan ini mereka itu latar belakangnya mempunyai interaksi dengan rumah sakit. Nah, kalau Pak Zani bisa nggak jadi tim asesor rumah sakit? Ya bisa saja mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Keberuntungan. Kenapa? Karena jejak Pak Zani di rumah sakit tidak terlihat. Ya, tapi kalau asesor di apa namanya program studi jurusan rekam medik mungkin nggak lebih besar kemungkinannya daripada menjadi asesor di rumah sakit karena rekam jejak Pak Zani ada di prodi pengelolaan program studi ya. Tuh. Kemudian pimpinan rumah sakit mempresentasikan program-program atau mempresentasikan jati diri, profil, kegiatan dari rumah sakit tersebut. Seperti kemarin itu akreditasi mana bidan ya, kebidanan. Bukan kemarin ya, kira-kira 3 minggu yang lalu ya. Tim asesor datang, dosen diundang, struktur diundang, pimpinan begitu pembukaan pimpinan Poltekkes atau direktur langsung menyajikan slide yang isinya gambaran umum tentang Poltekkes Malang. Nah itu ya, dari situ ada penilaian ya. Kemudian selain presentasi program oleh pimpinan, ya juga telah dokumen, dokumen yang relevan dan rekam medis untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan diikuti dengan benar itu diperiksa. Ya, kemudian selain telah dokumen itu penilaian lapangan. Penilaian lapangan itu ya survei keluyuran nanti ya, telusur lapangan ya, untuk melihat dengan mata kepala sendiri pelayanan kesehatan. Karena kan saat akreditasi kan nggak mungkin layanan pasien berhenti kan. Saat akreditasi berlangsung, rumah sakit tetap melakukan pelayanan. Nah, itu kesempatan observer atau surveyor untuk menilai layanannya langsung. Kemudian wawancara langsung kepada pasien. Langsung, acak ya kan? Acak langsung. Jadi rumah sakit ditantang ini untuk membuktikan dari kesaksian pasien. Begitu. Kemudian baru muncul rekomendasi perbaikan dari asesor tadi, meliputi apa kekurangannya, perbaikannya bagaimana dan kapan, dimaafkan atau tidak. Nah, begitu ya. Itu kurang lebih terkait dengan apa namanya akreditasi rumah sakit. Tentunya ini pokok-pokoknya saja ya. Kalau detailnya memang harus dilakukan apa namanya pekerjaan pribadi ya. Harus kalian nikmati sendiri aturan-aturan itu. Tapi paling tidak mungkin saya perlu menyampaikan terkait dengan topik-topik penelitian yang eh, relevan dengan akreditasi rumah sakit ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah topik-topik penelitian yang bisa diangkat ya.
terkait tema ini ya. Contohnya evaluasi kelengkapan rekam medis, ya, kepuasan pasien, terus keamanan data pasien, perbandingan waktu manual vs elektronik, kemudian evaluasi sistem penyimpanan rekam medis. Nah, ini contoh-contoh topik-topik penelitian di bidang apa namanya akreditasi dan manajemen rumah sakit ya. Nah, untuk metodenya ya kalau evaluasi kelengkapan rekam medis itu deskriptif kuantitatif. Sumber datanya rekam medis ya, dokumen rekam medis ya. Teknik pengolahan datanya analisis statistik deskriptif. Penyajian hasil tabel, grafik, dan lain-lain. Narasi ya. Semua bentuk penyajian hasil yang bisa digunakan untuk memperkuat hasil, memperjelas hasil bisa digunakan ya. Dan kepuasan pasien. Kepuasan kan bisa mengembangkan instrumen diberikan kepada pasien untuk menyampaikan apa namanya formulir yang harus diisi oleh pasien ya. Itu terkait kepuasan pasien. Misalnya hubungan antara atau pengaruh 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 mutu atau standar layanan rekam medis dengan kepuasan pasien misalnya. Itu bisa dibuat penelitian ya. Atau mungkin hubungan antara kepuasan pasien dengan eh, fasilitas fisik ya, terhadap kepuasan fisik. Atau mungkin komponen-komponen yang menjadi sorotan kepuasan pasien apa? Apakah komponen manusianya, apakah komponen fasilitas non manusianya, atau mungkin komponen apa namanya kecepatan layanannya, keramahannya, atau mungkin aspek ekonomi yang membuat puas. Nah, itu bisa diteliti. Kemudian keamanan data pasien, ya, kualitatif, ya, bisa wawancara, studi dokumen kebijakan. Kemudian perbandingan waktu manual sama elektronik, ya, eksperimen, ya, agak berat ya, eksperimen, karena harus memanipulasi agar rumah sakit manual kemudian elektronik begitu ya. Jadi mungkin kalau situasi nyata lama ya, karena kalau sekarang rumah sakit manual, elektroniknya kan nggak mungkin besok ya kan, ditunggu beberapa bulan, bahkan begitu. Jadi nanti bisa dilihat waktunya, apakah memang lebih cepat saat elektronik dan lebih lambat saat manual. Gitu. Jadi ada hipotesis begitu ya. Kemudian evaluasi sistem penyimpanan rekam medis ini, sistem penyimpanan itu bisa prosedur penyimpanannya, bisa kapasitasnya, ya itu. Baik, itu mungkin dari Pak Zani. Dari Pak Zani, semoga bermanfaat ya. Selamat menunggu buka puasa. Manfaatkan minggu terakhir puasa ini sebaik-baiknya. Yang puasa ini ya. Kalau perlu bisa 10 hari terakhir itu itikaf di masjid. Yang laki-laki, yang perempuan juga boleh ya. Jangan lupa dimanfaatkan betul mumpung masih muda ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.